kita semua itu bebas beragama, ya kan? Jadi berhak menentukan pilihan keyakinan sendiri kan. Jadi menurut aku yang sekarang ini pada dilarang itu nggak benar. Orang-orang yang hanya untuk mencari sensasi, yang ingin mencari perhatian, yang ingin merubah, itu aja sudah kurang kerjaan. Itu intinya, kurang kerjaan orang itu, kurang mencerminkan ya. Kalau menurut saya ya, secara pribadi, dengan melarang orang untuk beribadah aja udah melanggar sila yang pertama. Apalagi melarang pembangunan gereja ataupun tempat ibadah yang lain. Itu berarti banyak pihak atau oknum-oknum yang membuat ketuhanan Nama Esa itu tidak bisa terlaksana di Indonesia. Saya tidak setuju. Bully itu yang harus disalahkan biasanya orang yang ngebulinya lagi. Biasanya contoh si A ngebully si B, berarti harus disalahkan A. Kenapa itu terjadi? Karena satu, dari pergaulan, kedua, dari dia sifat yang punya iri hati tertentu. Ya mungkin si B merasa lebih baik daripada si A iri melihat persaingannya yang seperti itu. Ya mungkin pertama sih dari pelakunya ya, dari pihak yang mulai melakukan bully tersebut. Nah mungkin dari antara kedua belah pihak juga nggak ada rasa saling menghargai. Juga karena ada yang dorongan dari saya, teman-temannya udah ngata-ngatain, udah ngebully nih, jadi ya ikut-ikutan aja gitu. Jadi makin ngedorong si pelakunya makin menjadi untuk ngebully si korbannya, dan mungkin si korbannya ini juga mungkin dia ada satu sisi yang gue dibully nih, jadi gue terkenal ya atau kayak gimana, jadi dia kayak menikmati juga dia dibully kayak gitu. Ada juga soalnya kayak gitu mungkin. Nah tapi ya kita sih menganggap itu salah sih ya gitu. Kondisi gini, bully itu kan terjadi karena dari pihak tersangka sama korban itu kan pasti ada Dua-duanya sih. Kalau misalkan orang-orang yang di sekitarnya itu saling menghormati, pasti enggak. Maksudnya kayak menghormati kayak jangan kayak gitu lah gitu. Kalau misalkan emang dianya pengen, udah katain aja gitu, udah gitu kan. Misalnya hidungnya pesek ya dia, iya tuh si pesek kayak gitu. Dia nih emang hidung gue pesek kayak gitu, kenapa lo? Nah kayak gitu kan, dia jadi kayak ngerasa senang malah digituin. rasa sesuatu gitu, bisa jadi kayak rasa iri atau mungkin benci atau mungkin karena ada satu hal lah yang membuat dia itu bisa ngebully si korban. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Mungkin makna tersebut dimaksudkan untuk agar para masyarakat dan warga Indonesia itu terus bersatu dan lebih mementingkan kerjasama atau gotong royong. Maknanya rakyat bisa bersatu karena adanya Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Masih karena dalam pemungutan suara harus ditentukan berdasar rakyatnya. Untuk siswa seperti saya belum tahu. Masih lah. Dia kan semua keputusan pemerintah ke DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat kan dari rakyat.
Tidak, karena di Indonesia hukum itu hanya tajam kepada seperti pisau ya, tajam kepada orang bawah atau orang miskin, tumpul sama orang atas atau penguasa, persis seperti pisau. Banyak nggak adil. Banyak. Mencuri ayam, pukulin, dibakar sampai mati. Yang mencuri duit negara korupsi, enak-enak di penjara masih bisa sauna, masih bisa shopping, jalan-jalan ke Bali. Apa adil? Nggak ada yang nggak adil. Buat saya enggak, karena orang korupsi itu kan bukan cuma ngambil uang rakyat juga, tapi secara nggak langsung dia tuh memiskinkan rakyat. Nah, sedangkan yang orang yang nyuri ayam ini harus tahu alasannya kenapa dia nyuri ayam. Kalau misalnya dia nyuri ayam karena dia nggak punya biaya, kita balik lagi sama orang yang korupsi itu. Dia kan yang miskinin rakyat kita. Jadi sebenarnya tuh kalau misalnya mau dibilang lebih lama siapa yang harus dipenjara, ya pasti yang korupsi. Ya, kita sebagai bangsa Indonesia harus sangat bangga ya menjadi bangsa Indonesia, di mana kita sebetulnya bangsa yang sangat cinta damai, sangat menghargai para pemimpin bangsa, para pahlawan, pejuang. Jadi ya alangkah sangat kita seharusnya memang betul-betul dari sedini mungkin, dari mulai anak-anak harus kita giatkan lagi mencintai atau dapat menjadi seorang figur zaman dulu ya, zaman masih penjajahan. Dia harus benar-benar paham bagaimana para pejuang kita dulu merebut kemerdekaan ini dari penjajah. Jadi alangkah baiknya kalau di dalam kayak misalnya TK atau SD dari mulai usia dini mereka diadakan sering kayak pentas seni atau drama yang tujuannya adalah memerankan tokoh-tokoh proklamasi dulu ya, tokoh-tokoh pejuang kita, sehingga mereka dari kecil sudah paham nih bahwa oh ini loh jadi seorang pejuang, dengan susahnya mereka hanya bersenjatakan bambu runcing ataupun senjata-senjata yang sangat tradisional ya, merebut Indonesia sehingga menjadi Indonesia yang merdeka seperti sekarang ini. Kalau untuk yang kita yang dewasa ya seharusnya bisa menjiwai lagi makna dan arti dari Pancasila dengan keseharian kita ya, terhadap sesama kita harus lebih peduli. Pokoknya dalam unsur Pancasila tadi harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam masyarakat ini. Gitu, terima kasih. Nih ya, memunculkan kembali karakter bangsa. Satu, melalui pameran kebudayaan, karena Indonesia terkenal dengan kebudayaannya yang beraneka ragam. Kedua, bisa melalui pencitraan Indonesia di mata dunia melalui organisasi kerjasama, bisa berupa APEC, OPEC, gitu-gitu. Pokoknya ya itu dengan disitu bisa mengenali ini loh Indonesia, dan itu melalui event terkenal dunia lainnya kayak Miss World, Miss Universe, disitulah dikenali Indonesia. Kalau mulai dari hal-hal kecil sih, kayak yang kita tuh cinta sama negara kita nggak mesti yang fanatik, tapi kayak yang buang sampah nggak sembarangan aja, itu udah cinta sama negeri kita nggak tahu